Shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa dipertemukan di rumah Tuhan meskipun kita bersama-sama beribadah secara virtual di rumah. Marilah kita datang pada Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan karena Allah kita begitu baik kepada kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sikap hormat dan kita akan bersaat teduh bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Turunlah kiranya atas ibadah kita berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah yang memimpin mulai dari awal sampai akhir. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa di dalam setiap keinginan kita, pergumulan kita mungkin tidak semuanya kita dapatkan. Tetapi yang kita percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik di dalam setiap hidup kita. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian, walau ku tak dapat melihat.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah Tuhan Engkau terus semakin nyata di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tolong urapi hamba-Mu dan juga setiap kami, sehingga melalui firman-Mu, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema sikap terhadap janji Tuhan. Saya ambil dari Kejadian pasal 15, yaitu sebuah peristiwa yang dialami oleh Abraham. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah saudara merasa antara janji Tuhan dan kenyataan adalah tidak sejalan? Saudara melihat Tuhan berkata, Tuhan memberkati, namun realitanya nampaknya tidak terjadi. Saudara melihat bahwa Tuhan mengasihi, namun pada realitanya nampaknya tidak terjadi. Saudara, pengalaman ini pernah dialami oleh Abraham. Dan ketika kita menghadapi situasi yang sama, kita akan belajar dari Abraham. Sikap apa yang Abraham ambil, dan seharusnya sikap itu juga yang akan kita ambil. Saudara, di dalam Kejadian pasal 12 kita mendapati, saya katakan Tuhan berjanji dua hal kepada Abraham. Yang pertama, kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Di situ dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu mazmur, dan engkau akan menjadi berkat. Namun saudara, realitanya Abraham melihat bahwa dia tidak memiliki keturunan. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7, di situ Tuhan juga berjanji kepada Abraham. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan firman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Namun menariknya saudara, Abraham sudah tinggal kurang lebih selama 10 tahun di tanah Kanaan, tetapi Abraham tetap saja merasa sebagai orang asing, dan dia merasa tidak memiliki tanah Kanaan itu. Itu yang dirasakan oleh Abraham pada waktu itu. Saudara, Abraham menerima janji Tuhan pada Kejadian 12 ini pada saat di Haran, pada waktu usianya 75 tahun. Namun begitu sampai di tanah Kanaan, dan tinggal kurang lebih selama 10 tahun, dua janji Tuhan itu tampaknya belum menjadi kenyataan. Dan kita akan melihat pernyataan-pernyataan Abraham yang nampaknya menunjukkan antara janji Tuhan dengan realita itu berbeda. Saudara, dua pernyataan Abraham terhadap janji Tuhan yang belum terjadi. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ketiga. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberi kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Yaitu yang dimaksud hamba di sini adalah Eliezer. Sudah 10 tahun Abraham menantikan janji itu, dan nampaknya janji itu belum terjadi, saudara. Sehingga Abraham memberi pernyataan, ya paling semua harta yang kumiliki akan jatuh kepada hambaku Eliezer. Karena hukumnya pada waktu itu seperti itu. Apabila seorang tuan tanah tidak memiliki keturunan, maka hartanya nanti akan jatuh kepada hambanya. Saudara, yang kedua, Abraham juga merasa bahwa dia sebagai orang asing di tanah Kanaan. Pada waktu itu Tuhan berfirman kembali pada Kejadian 15 ini bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini kepada Abraham. Namun apa pernyataan Abraham kepada Tuhan?
Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Saudara, dua pernyataan ini menunjukkan sikap Abraham, di mana dia melihat antara janji Tuhan dan realita itu tidak sejalan. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Abraham menyikapi hal ini, dan seharusnya kita juga menyikapinya sama seperti Abraham. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata melindungi kita. Firman Tuhan berkata menjamin hidup kita. Namun, mungkin hari ini engkau merasa pada kenyataannya bahwa janji-janji Tuhan itu tidak nampak terjadi. Tidak sejalan. Saudara, pengalaman kita ini, pengalaman yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara, itu pernah dialami oleh Abraham. Abraham, kita bisa lihat saudara di dalam Kejadian 15 ayat yang keempat. Di tengah-tengah situasi, dia melihat bahwa Abraham merasa janji Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan. Tuhan menjawab Abraham. Di situ dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini, yaitu Eliezer, hambanya, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara, pada waktu itu Abraham kurang lebih berusia 85 tahun. Ketika Abraham mempertanyakan tentang janji anak tersebut. Dan Tuhan tetap menjawab, "Aku akan kasih anak kepadamu, bukan Eliezer, tapi anak kamu sendiri, darah daging kamu sendiri." Ketika Abraham juga mulai meragukan, apakah betul-betul aku akan memiliki tanah Kanaan, karena selama 10 tahun dia merasa dirinya sebagai orang asing di tanah Kanaan. Tuhan menjawab, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat," yaitu tanah Kanaan ini. Tuhan berjanji akan memberikan kepada Abraham dan keturunannya. Saudara, hal yang sama Tuhan jawab kepada kita. Kita meragukan apakah Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan melindungi aku? Apakah Tuhan menjamin hidupku? Saudara, seperti saya katakan, jawaban Tuhan kepada Abraham, Tuhan pun melalui firman-Nya tetap menjawab kepada kita, "Aku mengasihimu, aku melindungimu, dan aku menjamin hidupmu." Walaupun saat ini engkau merasa antara janji dan kenyataan belum terjadi. Saudara, respon Abraham bagaimana? Di dalam Kejadian 15 ayat ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Abraham tidak melihat dia punya keturunan. Abraham tidak melihat tanah Kanaan itu dia miliki. Namun Abraham berkata kepada Tuhan, "Aku percaya. Aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mewujudkan apa yang dijanjikannya itu." Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan banyak menemukan bahwa sesungguhnya orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Roma 1 ayat 17b. Dan dimungkinkan saudara, Paulus itu mengutip firman Tuhan dari Habakuk pasal 2 ayat 4b. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, kita adalah orang beriman.
kita hidup oleh iman. Kita adalah orang yang telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan kita hidup di dalam percaya kita. Walaupun saat ini mungkin kita melihat antara janji Tuhan dengan kenyataan tidak sejalan. Namun kita percaya. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya. Kita percaya kepada janji Tuhan, Dia mengasihi kita. Kita percaya kepada janji Tuhan, Dia menjamin hidup kita. Kita percaya kepada janji Tuhan, Dia memberkati kita, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia memelihara kita. Walaupun mungkin nampaknya dengan kenyataan yang kita hadapi sekarang ini tidak sejalan. Seperti yang dialami oleh Abraham. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, itu adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Karena kita percaya, kita yakin, walaupun tidak melihat sekarang ini. Mungkin kita bertanya, apa dasar untuk percaya walaupun tidak melihat? Saudara, pertanyaan ini pernah diajukan juga oleh Abraham seperti yang kita baca tadi. Di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-8. Ya Tuhan, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saudara, apa yang menjadi dasar? Abraham juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak melihat loh. Aku punya keturunan, aku memiliki tanah Kanaan. Apa ya Tuhan? Dari mana ya Tuhan? Aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Apa yang menjadi dasar? Pada waktu itu, saudara, Tuhan berfirman kepada Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Saudara, ini adalah kebiasaan orang-orang pada waktu itu untuk mengadakan perjanjian antara 2 orang. Jadi hewannya dipotong. Kalau ada yang mengingkari, maka saudara konsekuensinya seperti hewan yang dipotong ini tadi. Saudara, Tuhan mengikuti budaya pada waktu itu yang dilakukan oleh orang-orang. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Hewannya dipotong. Kalau ada yang mengingkari, maka akan mengalami nasib seperti hewan yang dipotong ini tadi. Saudara, pada waktu itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Bahwa Tuhan akan betul-betul memberikan keturunan. Bahwa Tuhan akan betul-betul memberikan tanah Kanaan itu kepada Abraham dan kepada keturunannya. Jadi saudara, yang menjadi dasar itu adalah perjanjian Tuhan. Sama dengan kita. Apa yang menjadi dasar aku percaya Tuhan mengasihi aku? Tuhan menjamin hidupku? Tuhan memberkati aku? Tuhan menjaga dan melindungi aku, walaupun mungkin hari ini engkau merasa antara janji Tuhan dan kenyataan itu tidak sejalan. Saudara, yang menjadi dasarnya itu adalah perjanjian Tuhan, janji Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Bilangan 23 ayat 19,
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Wow, saudara. Tuhan itu pasti menepati janjinya. Walaupun sekarang, saat ini, Bapak, Ibu, Saudara melihat semuanya tidak sesuai dengan realita. Tuhan pasti menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan kepada saya. Tuhan pasti menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Namun perlu menjadi catatan, saudara. Ada waktu Tuhan. Abraham mengalami waktu Tuhan sebelum dia betul-betul menerima janji itu. Yusuf menerima waktu Tuhan sebelum dia betul-betul melihat bahwa mimpinya itu menjadi sebuah realita. Firman Tuhan yang dijanjikan kepadanya pada waktu dia remaja betul-betul menjadi kenyataan. Ada waktu Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara. Ada waktu. Tuhan tahu sekarang bukan waktunya. Tetapi ada waktu ilahi. Mungkin 5 menit lagi. Mungkin 1 jam lagi. Mungkin 2 jam lagi. Ada waktu ilahi. Di mana Tuhan sudah menilai ini waktu yang tepat untuk Tuhan menunjukkan kemurahannya, kasih setianya, penggenapan janji-janjinya atas hidup kita. Nah, itu perlu menjadi catatan kita, saudara. Di dalam Roma 4 ayat 18, di situ dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi dasar sebetulnya, saudara, Abraham itu tidak memiliki dasar secara harafiah, bukti secara tertulis. Tetapi yang menjadi dasarnya itu tidak terlihat, yaitu janji Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji. Dan akhirnya Abraham betul-betul mengalami penggenapan dari janji-janji itu. Demikian juga dengan kita. Pada waktu ilahi Tuhan, kita betul-betul akan melihat janji Tuhan itu dinyatakan secara sempurna, secara penuh di dalam hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh Abraham. Abraham mendapatkan Ishak. Akhirnya tanah Kanaan dimiliki oleh Abraham dan keturunannya. Saudara, semuanya digenapi di dalam diri Abraham sesuai dengan waktu Tuhan. Ketika kita percaya walaupun tidak melihat, ada sikap hati yang harus kita lakukan. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 10 ayat 35-36. Di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, hupomone, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan, hupomone, artinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Saudara, sekarang yang kita butuhkan itu sabar dan tabah. Abraham mampu mendapatkan janji itu. Yusuf mampu untuk mendapatkan penggenapan dari janji yang difirmankannya. Demikian juga kita. Kita bukanlah orang-orang yang mundur, tapi kita adalah orang-orang yang mampu bersama dengan Kristus. Kita mampu menjadi sabar dan tabah. Bersama dengan Kristus,
kita satu hari akan menerima janji Tuhan itu secara sempurna, secara penuh, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Karena Allah berjanji dan Dia tidak berdusta. Dan setiap firman yang dikeluar dari mulut Allah akan berhasil, akan menggenapkan, semuanya akan terjadi. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal di dalam kehidupan kita secara pribadi masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan apabila saat ini engkau merasa bahwa antara janji Tuhan dan kenyataan ini tidak sejalan, yang kau butuhkan adalah kesabaran dan ketabahan. Dan pada waktu ilahi nanti, Tuhan akan menggenapkan secara sempurna, secara penuh, sehingga damai sejahtera, sukacita ilahi itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Abraham, itu juga akan kita alami. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami, bahwa pada hari ini kami bisa belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, ketika kami mendapati antara janji-Mu dengan kenyataan ini tidak sejalan, berilah kami iman, berilah kami kesabaran, berilah kami ketabahan, sampai kami menantikan waktu ilahi itu, dan janji-Mu itu benar-benar menjadi sempurna nyata di dalam hidup kami. Seperti yang dialami oleh Abraham, seperti yang dialami oleh Yusuf. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan naikkan pujian doksologi. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat rohani, berkat jasmani, berkelimpahan dari Allah Bapa, keselamatan, perlindungan, kesehatan, pemulihan di dalam Yesus Kristus secara sempurna. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Amin. Pujian amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara mau memberikan persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, persembahan syukur, ataupun janji iman, Bapak Ibu Saudara bisa kirim pada rekening gereja. Tuhan memberkati kita sampai ibadah online selanjutnya.